Sekarang itu eranya teknologi. Hampir semua aktivitas yang kita lakukan itu sudah terpengaruh dengan teknologi. Dan teknologi sendiri akan terus muncul menggantikan teknologi yang sudah ada saat ini. Bahkan nantinya akan ada teknologi-teknologi baru yang bermunculan. Oleh karena itu tentunya dibutuhkan banyak tenaga kerja yang dapat bekerja di bidang teknologi ini. Karena kebutuhannya yang bisa dibilang cukup menarik, maka bidang teknologi ini menjadi bidang yang prospeknya lumayan tinggi. Meskipun belakangan banyak PHK, tapi prospek dari bidang teknologi itu tidak menurun. Menariknya lagi adalah kalau seandainya ada teknologi baru yang ditemukan atau muncul, maka akan ada pekerjaan baru yang berkaitan dengan teknologi tersebut. Artinya teknologi membuka lapangan pekerjaan yang baru juga. Mungkin karena prospeknya yang bagus di bidang teknologi, banyak teman-teman yang tertarik untuk bekerja di bidang teknologi. Dan menurut gua hal itu adalah hal yang positif. Cuma masalahnya, banyak yang masih belum tahu kira-kira ketika masuk ke bidang teknologi ini kira-kira apa yang perlu disiapkan. Gear-gear apa atau device apa yang perlu disiapkan untuk menunjang kalian dalam bekerja di bidang teknologi. Di dalam episode kali ini gue pengen ngebahas tentang beberapa gear yang menjadi gear wajib bagi orang-orang yang pengen bekerja di bidang teknologi. Entah kalian bekerja sebagai programmer, entah kalian bekerja sebagai engineer, atau kalian bekerja sebagai designer apps. Kira-kira gear apa aja yang harus dimiliki oleh para pemula khususnya ketika masuk di dunia kerja di bidang teknologi? Langsung aja kita bahas. Sebelum mulai, mungkin banyak di antara teman-teman yang berpikir ya, kok device-nya atau gear-nya itu kita yang siapin? Kenapa bukan dari perusahaan tempat kita bekerja? Pertama, ketika gue bilang bekerja di bidang teknologi, bukan berarti serta-merta itu bekerjanya di perusahaan aja. Ada kemungkinan lain di mana kita itu bekerja sebagai freelancer di bidang teknologi. Dan itu banyak banget yang bekerja sebagai freelancer. Dan kalau bekerja sebagai freelance, artinya device atau gear-nya itu harus kita yang siapin sendiri. Lalu yang kedua, device kantor itu punya limitasi. Limitasinya itu ya untuk bekerja. Jadi bukan tempat untuk coba-coba. Bahkan nggak sedikit juga laptop perusahaan itu yang memang udah disetting sehingga kita nggak bisa install beberapa apps karena di luar dari pekerjaan kita. Dan mungkin yang menjadi kontroversi itu di luar sana bahwa device kantor itu pun banyak yang di tracking. Jadi kalau seandainya kalian pakai laptop kantor kalian untuk sesuatu di luar pekerjaan ya ketahuan. Dan itu pasti nggak nyaman buat kalian. Lalu alasan ketiga, kita itu butuh device yang bisa diakses kapan aja. Karena device kantor itu nggak semuanya bisa diakses kapan aja. Kalau seandainya kalian nggak dapat laptop, kalian dapatnya itu PC kantor, berarti kan kalian harus ke kantor buat akses kan. Sedangkan kalau kalian mau explore kemampuan digital kalian itu, biasanya waktu yang tepat itu di Sabtu Minggu. Ya kali kalian Sabtu Minggu ke kantor buat learning hal baru. Padahal kalian bisa learning hal baru itu di rumah dengan device sendiri. Bahkan kalau kalian punya device sendiri kayak laptop, kalian bisa pergi belajar itu di mana aja, bukan cuma di rumah. Jadi bisa dibilang device pribadi itu membuat hidup kita menjadi jauh lebih fleksibel untuk learning. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan utamanya. Kira-kira device apa aja yang harus dimiliki oleh para pemula khususnya kalau ingin bekerja di bidang teknologi? Jawaban pertama dan tentunya yang paling utama adalah laptop. Laptop itu tentunya adalah senjata utama untuk para pekerja di bidang digital. Karena kita ngelakuin semuanya itu di laptop dan kita bisa bekerja di mana aja dengan laptop. Tapi perlu diketahui bahwa ketika kita memutuskan untuk bekerja di bidang digital atau teknologi, kita harus memiliki laptop dengan spek yang sesuai dengan pekerjaan yang ingin kita tekuni. Banyak orang yang sampai saat ini kalau beli laptop itu asal beli, nggak lihat spek dulu. Meskipun sama-sama di bidang teknologi ya, tapi banyak job desk itu yang membutuhkan spek teknologi atau spek laptop yang berbeda. Misalnya lu itu bekerja sebagai programmer web. Tentunya spek laptopnya itu berbeda dengan AI engineer. Makanya kalian perlu cari tahu dulu nih sebelum terjun di bidang teknologi, terutama di pekerjaan yang kalian lamar itu, kira-kira laptop yang kalian butuhkan itu speknya seperti apa. Selain buat bekerja ya, laptop itu bisa dipakai buat learning juga. Dimana kita itu learning teknologi baru. Kita install teknologi baru di sana, kemudian kita uji coba secara praktikal. Karena balik lagi ya, sebenarnya kan teknologi itu ujung-ujungnya teknis. Kalau kita bicara teknis tentunya kita bicara tentang praktikal, nggak bisa ngomong teori doang. Jadi harus dipraktekin. Dan kalau kita ngomong praktek, kita butuh media. Nah, medianya apa? Di sini medianya laptop. Kita butuh laptop yang bisa diakses kapan aja dan kapanpun kita mau. Makanya laptop itu adalah senjata utama yang harus dimiliki oleh para pekerja digital.
Lalu, gear kedua yang harus dimiliki oleh para pekerja di bidang teknologi adalah smartphone. Tentunya kita semua udah punya smartphone dong. Tapi tujuannya di sini kita harus punya smartphone bukanlah cuma buat komunikasi. Di bidang teknologi itu, smartphone punya peranan lebih dari sekedar alat komunikasi. Misalnya untuk para programmer, smartphone itu bisa dipakai untuk membantu mendevelop apps mobile, terutama apps mobile yang punya OS yang berbeda. Kalau dari sisi desainer apps, biasanya smartphone itu digunakan untuk melihat apakah desain mereka itu sudah sesuai untuk tampilan smartphone. Dan sekarang kan lagi eranya AI juga kan. Artinya ada kemungkinan nanti smartphone itu digunakan untuk melihat bagaimana cara kerja AI nanti di smartphone. Apakah ada masalah atau tidak. Jadi bisa dibilang smartphone itu adalah salah satu device yang cukup penting lah untuk para pekerja digital. Lalu gear terakhir yang harus dimiliki oleh para pemula khususnya di bidang teknologi adalah tempat penyimpanan data eksternal. Tempat penyimpanan data eksternal itu ada banyak jenisnya. Ada flash disk, ada CD, ada hard disk, ada SSD. Intinya di sini melihat tentang budget dan juga kebutuhan kalian. Biasanya untuk pemula itu budgetnya nggak perlu terlalu gede dulu karena kan baru mulai bekerja, belum banyak data yang harus disimpan. Jadi mungkin kalian bisa menggunakan CD-RW, di mana CD-ROM ini adalah CD yang bisa ditulis kembali. Tapi untuk para pemula lebih baik kalian menggunakan flash disk dengan ukuran yang lumayan besar, karena dari tempat penyimpanan aja itu tidak terlalu besar ukurannya dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Tapi kalau kalian itu udah mulai bekerja dalam jangka waktu yang lumayan lama di bidang teknologi, pilihan terbaik untuk tempat penyimpanan itu adalah hard disk atau enggak SSD. Hard disk kalau kalian itu butuh tempat penyimpanan yang lumayan besar tapi budgetnya terjangkau. Tapi kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa beli SSD yang ukurannya memang tidak terlalu besar seperti HDD, tapi performanya itu jauh lebih cepat. Karena balik lagi, ketika kita bekerja di bidang teknologi, itu yang penting adalah datanya. Data hasil pekerjaan kita itu disimpan secara digital, awalnya itu di lokal laptop kita atau device kita. Tapi kalau seandainya sudah dalam waktu yang lama, data-data yang lain sudah mulai terkumpul sehingga memakan memori space yang ada di dalam device, tentunya kita perlu memindahkan file-file yang tidak digunakan dong. Apalagi kalau file itu ternyata masih lumayan penting. Makanya, storage ini dibutuhkan untuk tempat penyimpanan. Percayalah, kalau kalian udah masuk di bidang teknologi, udah mulai bekerja, storage device kalian akan cepat penuh. Belum nyampe setahun udah bakalan penuh. Jadi sebaiknya kalian siapin tempat penyimpanan atau storage eksternal ini dalam waktu dekat. Oke, jadi itulah beberapa gear atau device yang harus kalian miliki, terutama bagi para pemula yang ingin bekerja di bidang teknologi. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri kalian ketika ingin terjun di bidang teknologi. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.